Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tritura Jilid 2 akhirnya turun. Apa isinya? Penyebaran virus corona baru semakin tak terkendali. Ekonomi rakyat pun semakin buruk. Melihat fakta itu, jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem menyuarakan Tritura atau 3 tuntutan rakyat Jilid 2. Tritura 2.0 adalah turunkan harga, turunkan kabinet, dan putuskan hubungan dengan Cina. Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule mengatakan Tritura 2.0 itu didasari melihat penyebaran virus Cina dan kondisi ekonomi rakyat yang semakin memburuk, ditambah kerja-kerja kabinet pemerintahan yang semakin tidak efektif. Aktivis Prodem menuntut Tritura, turunkan harga, turunkan kabinet, dan putuskan hubungan dengan Cina. Begitu kata Iwan Sumule seperti dilansir dari akun Twitternya @iwansumule pada hari Sabtu 21 Maret. Hingga Jumat kemarin pun total positif corona terus bertambah. Sebanyak 369 kasus dinyatakan positif. Adapun ekonomi, nilai tukar rupiah terus anjlok dan sudah menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi juga diprediksi akan terjun bebas hingga angka 2%, bahkan bisa 0%. Di sisi lain, tidak kelihatan langkah-langkah serius pemerintah untuk mengendalikan 2 kejadian luar biasa itu. Kondisi perekonomian Indonesia tengah carut-marut. Di tengah wabah COVID-19, laju nilai tukar rupiah secara meyakinkan anjlok dalam beberapa pekan terakhir dan menembus angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Lebih parah dibandingkan saat reformasi tahun 1998. Utang Indonesia juga membengkak. Tercatat per Februari 2020, utang Indonesia sebesar Rp4.948,18 triliun. Di satu sisi tidak ada kerja tim ekonomi yang efeknya terasa bagi pemulihan ekonomi. Bahkan di periode kedua, Joko Widodo ini masih konsisten untuk menyalahkan faktor eksternal, seperti perang dagang Amerika Serikat dan juga Cina, serta dampak dari corona sebagai alasan ekonomi ini lesu. Sementara di internal, pemerintahan Jokowi tidak melakukan terobosan yang berarti. Laju ekonomi yang berada di angka 4% pada penghujung tahun 2019 diprediksi akan semakin nyungsep di tahun ini. Atas alasan ini semua, aktivis dari jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem, Adam Syawahab, menilai Indonesia ini butuh pergantian pemimpin. Dibutuhkan pemimpin yang mampu membuat Indonesia ini bangkit dengan berbagai terobosan yang dimiliki. Salah satu nama yang disodorkan adalah Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Dr. Rizal Ramli. Menurutnya, kelas ekonomi senior itu bukan lagi Menteri Keuangan atau Menteri Perekonomian lagi, melainkan memang sudah layak untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini. Bang Rizal Ramli dengan segala hormat, saatnya Bang pimpin Indonesia yang mandiri. Pimpin kami, Bang, ujarnya kepada redaksi pada hari Jumat 20 Maret kemarin. Sontak, memang pernyataan Adam Syah ini cukup beralasan. Pasalnya kecerdasan Rizal Ramli pernah teruji saat mengatasi krisis yang terjadi di masa transisi. Di era Gus Dur, jurus Rizal Ramli terbukti ampuh untuk membangkitkan ekonomi dari yang sebelumnya -3 menjadi 4,5% atau terdongkrak 7% sendiri. Rizal Ramli juga berhasil memberikan catatan baik di era Gus Dur dengan menurunkan angka kemiskinan mencapai 5,5%. Khusus untuk masalah utang, Rizal Ramli pun punya terobosan yang jitu kala itu, yaitu dengan melakukan barter. Tepatnya saat utang ke pemerintah Jerman dibarter dengan ratusan ribu hektar lahan untuk dikonservasi di Kalimantan. Sementara utang ke Kuwait dipotong bunga mahal dengan bunga yang murah. Tak ayal, utang Indonesia kala itu turun hingga 4,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan uniknya lagi, di saat utang turun, laju ekonomi kala itu justru naik. Rupiah jebol. Rizal Ramli bilang tim ekonomi Jokowi ini memang payah, sudah diingetin 1,5 tahun tapi keminter. Nilai tukar rupiah akhirnya benar-benar jebol. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli yang sejak 1,5 tahun lalu sudah mewanti-wanti akan datangnya krisis, langsung angkat bicara. Menurutnya tim ekonomi yang dimiliki oleh Joko Widodo saat ini memang benar-benar payah dan hanya bisa memberikan bisikan angin surga. Sudah diingatkan potensi krisis sejak 1,5 tahun yang lalu, dan alternatif juga solusi, tapi keminter dan jumawa. Begitu ujarnya. Padahal tim ekonomi Jokowi tidak punya track record turnaround dari makro ataupun korporasi. Yang ada adalah pembisik-pembisik angin surga. Sembungnya, dia juga mengurai bahwa rupiah jebol karena komponen impor terlalu besar untuk kebutuhan dalam negeri. Harga kebutuhan rakyat naik dan adanya panic buying. Semua itu terjadi karena pidato Trisakti dan Nawacita tidak dijalankan. Sebaliknya, era Jokowi justru pro pada kebijakan gila impor dan pencari rente. Presiden Jokowi, where are you? Are you there? Ujar Rizal Ramli menanyakan solusi yang hendak dilakukan oleh Jokowi. Mantan Menko Kemaritiman ini juga turut menyinggung upaya intervensi Bank Dunia. Mantan Menko Kemaritiman ini juga turut menyinggung upaya intervensi Bank Indonesia yang belum berdampak signifikan pada rupiah. Intervensi akan sangat mahal dan nyaris sia-sia, bagaikan buang garam ke laut, kecuali ada dukungan kebijakan fiskal dan terobosan sektor real. Krisis dan resesi, semuanya hampir pasti. Penyebaran COVID-19 awal tahun 2020 membuat aktivitas ekonomi Cina dan ekonomi dunia tertekan. Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, karena tergantung berapa lama kasus ini dapat diatasi. Semakin lama virus merajalela, maka semakin parah kerusakan ekonomi. Dan yang menjadi masalah saat ini, penyebaran virus corona di luar Cina malah semakin memburuk. Kasus penyebaran dan korban mati COVID-19 di luar Cina tiba-tiba melonjak sangat tajam. Perkembangan kasus di Korea Selatan, Italia, Iran pun sangat mengkhawatirkan. Di tengah ketidakpastian ini, ekonomi Cina dan bahkan dunia dipastikan anjlok pada triwulan pertama 2020. Bahkan ada yang memprediksi ekonomi Cina bisa mengalami kontraksi, alias pertumbuhan negatif. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia juga fatal, karena struktur ekonomi Indonesia ini sangat lemah dan sangat buruk, sehingga krisis sulit dihindari. Ada dua macam krisis yang akan berkembang, krisis keuangan dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi resesi. Penyebab dan perjalanan kedua krisis ini pun berbeda. Krisis keuangan mengakibatkan kurs rupiah anjlok, karena dolar keluar, dolar outflow jauh lebih besar dari dolar masuk atau dolar inflow. Akibatnya, cadangan devisa pun menipis. Permintaan dolar sangat besar sehingga kurs dari dolar naik, serta kurs rupiahnya turun. Larinya dolar ke luar negeri karena dua faktor. Yang pertama, defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Defisit ini cukup besar, mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian defisit transaksi berjalan tahun 2020 tidak akan lebih rendah. Anggap saja sama, yaitu 30 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menambal defisit ini, dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu dari investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, dan investasi portofolio seperti dari saham dan juga surat hutang. FDI, tahun 2018 dan 2019, masing-masing adalah 12,5 miliar dan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi global yang tidak menentu, FDI 2020 akan terhambat, maksimal 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sisanya 15 miliar dolar Amerika Serikat lagi harus dipenuhi dari investasi portofolio. Masalahnya, pihak asing saat ini juga cenderung menunda semua investasi dan lebih suka menyimpan cash.
Terbukti, menurut Bank Indonesia, selama Februari 2020 asing sudah menarik dolar setara dengan 30,8 triliun rupiah atau mungkin sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Terdiri dari penjualan surat utang 26,2 triliun rupiah, penjualan saham 4,1 triliun rupiah, dan sisanya penjualan obligasi korporasi. Dengan fakta seperti ini diperkirakan akan terjadi defisit pasokan dolar Amerika Serikat yang cukup besar untuk bisa menutupi defisit neraca transaksi berjalan. Dan kurs rupiah pun akan semakin tertekan. Kedua, Indonesia perlu dolar untuk membayar kembali hutang, SUN, dan juga obligasi korporasi. Kepada investor asing yang jatuh tempo pada tahun 2020 ini, SUN saja yang jatuh tempo diperkirakan 428 triliun rupiah atau mungkin sekitar 31 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dari jumlah ini yang dipegang asing sekitar 60% atau sekitar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah tentu saja tidak ada dolar, sehingga utang kepada asing yang jatuh tempo ini senilai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat harus dibayar dengan menerbitkan SUN yang baru yang juga harus dibeli oleh asing. Dengan kondisi global yang semakin melemah, risiko gagal menarik utang pun cukup besar. Bulan lalu saja investor asing malah menjual SUN dan obligasi senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalaupun gagal untuk menarik utang, baru sebesar yang diperlukan, maka kurs rupiah akan anjlok semakin dalam. Berapa besar kurs rupiah anjlok tergantung dari berapa besar defisit dolar, alias dari defisit neraca pembayaran Indonesia, alias penurunan cadangan devisa. Dan dari kedua faktor tadi, semakin besar defisit dolar, semakin parah kurs rupiah anjlok. Tahun 2018, defisit dolar mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah merosot tembus 15.300 rupiah per dolarnya. Sangat mungkin defisit dolar tahun ini jauh lebih besar dari 2018, karena hampir semua investor asing menahan investasi mereka dan bahkan menarik. Apalagi situasi COVID-19 ini semakin memburuk. Defisit dolar bisa tembus 15 miliar dolar Amerika Serikat dan kurs rupiah bisa mencatat rekor terendah lagi. Ya, krisis ekonomi berbeda dengan krisis keuangan, tetapi mereka bisa saling melengkapi, saling berinteraksi. Krisis keuangan bisa memicu krisis ekonomi dan krisis ekonomi bisa memicu krisis keuangan menjadi lebih dalam. Krisis ekonomi terjadi akibat permintaan atau konsumsi yang anjlok. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor semua berpotensi turun pada triwulan 1 ini. Krisis ekonomi 2020 berawal dari penurunan ekspor khususnya ke Cina yang menjadi pusat wabah virus corona.